Jadi gue baru aja denger kabar katanya WWE itu narik Sting, merchandise Sting dari seluruh WWE shop. Nah, katanya gini, kebijakan WWE itu kalau udah ada alumni atau mantan legend yang udah putus kontrak sama WWE, itu mereka harus cabut si merchandise-nya beberapa bulan setelah kontraknya habis. Dan emang Sting itu kontraknya tuh udah berapa lama ya? Udah habis beberapa bulan lalu gitu. Kalau nggak salah bulan Agustus atau Juni Juli, gue lupa. Nah, gue yang mau gue bahas sebenarnya tuh bukan itu. Sebenarnya gue lupa kalau Sting itu pernah di WWE, dan menurut gue salah satu penghinaan WWE, salah satu penghinaan yang pernah Sting lakukan, yang pernah Sting dapat, salah satu legend yang pernah dia dapat yang dihina banget itu menurut gue WWE ke Sting. Kenapa? Jadi momentum, jadi gini lah, Sting itu namanya udah gede banget namanya tuh. Gue nggak bisa bayangin, gue tuh sempet mengira kalau Sting kayaknya nggak bakalan ke WWE karena cuma dia kan yang namanya besar banget terus belum pernah ke WWE gitu. Jadi dulu zamannya ada AJ Styles, Samoa Joe, siapa lagi ya, Daniel Bryan sudah sih. Jadi mereka itu udah pernah sempet ngalamin di WWE sebelum AJ Styles ke WWE ya, tahun 2013 itu. Nah, terus AJ Styles dulu kan 2000, enggak, sorry, Sting dulu kalau salah. Sting dulu yang masuk 2015. Nah, waktu itu kayak AJ Styles sama juga itu pernah di WWE meskipun cuma dark match atau apapun, mereka sempat ngalamin gitu di WWE. Nah, sementara ini ada seorang legend gede banget, belum pernah sama sekali ke WWE. Waktu WCW, WCW ini, WCW sama ECW dibeli sama WWE, mereka kontrak pemain kelas A-nya itu 1 tahun setelah kontrak mereka habis di WCW, karena mereka tuh punya kontrak yang dijamin sama kontrak mereka tuh gede banget, nggak salah kalau WCW bangkrut, karena mereka tuh asal, nanti kita bahas lah di bincang wrestling kapan-kapan kenapa WCW bangkrut. Tapi mereka tuh punya kontrak gede banget, jadi kayak Hogan, Kevin Nash, Scott Hall, Scott Steiner, Goldberg, termasuk Sting, itu pemain-pemain kelas A itu dikontrak panjang. Jadi setelah WCW bangkrut juga mereka masih ada kontrak, jadi nggak main juga nggak apa-apa gitu. Nah, waktu itu dibeli sama WWE, Sting nggak muncul kan. Nah, ketika 2002 semua pada jump ship ke WWE, yaitu Hogan, Kevin Nash, terus Scott Hall, disusul Goldberg, abis Scott Steiner segala macem. Sting tuh nggak ada, dia tuh ke TNA NWA waktu itu. Dan sempat gue liat juga di WXA, itu punyanya Australia kalau gue nggak salah. Jadi itu menurut gue cikal bakal dari TNA NWA ya. Di situ Sting dari 2003, kalau dari 2003, orang segede Sting, nama segede Sting, dia minta kontrak dimanapun bisa kan, segede Sting, dia nolak WWE dan akhirnya dia ke TNA. Dan TNA itu bukan kayak sekarang. TNA itu dulu tuh masih kecil banget, mereka tuh belum dapat TVR. Kalau AEW nih ya, bedanya AEW sama TNA zaman dulu, AEW itu udah zaman sosial media. Jadi meskipun mereka belum dapat TV kontrak, mereka itu udah rame di sosial media. Nah, sementara NWA TNA itu waktu itu belum sama sekali, dan nggak ada internet juga, belum kayak sekarang. Wah, orang apalagi di Amerika susah, nggak begitu gampang akses internet, apalagi di Indonesia kan, apalagi di seluruh dunia maksud gue. Gitu. Nah, jadi perbedaan antara AEW, jadi kalau sekarang kayak ada kayak Kenny Omega, Cody Rhodes, Young Bucks, Chris Jericho kontrak di AEW dan belum ada TV deal. Waktu sebelum ada di TV deal AEW ini, yang waktu pas masih all out, ya nggak apa-apa karena udah hype duluan. Nah, kebayang kalau TNA NWA zaman dulu tuh nggak ada hype sama sekali. Jadi kebayang lu perusahaannya tuh kecil banget, dan yang nonton tuh cuma di Florida kalau nggak salah, cuma kecil banget gitu. Penontonnya juga cuma paling 100, dan dibagi 100 atau 200 lah. Udah gitu, terus ada Sting, ada Jeff Jarrett, nama nggak begitu gede kali menurut gue sih ya. Di WWE itu nggak begitu. Jeff Jarrett tuh menurut gue selalu salah gitu. Dia
di apa, mungkin kita bahas di Twitter nanti lah ya. Jadi mau naik tapi malah pindah ke WCW, itu pas di WCW lah dia bangkrut gitu. Jadi ya nanti kita bahas lah. Nah terus Sting tuh nggak pernah, dan sampai tahun 2015 itu 14 ya, gue lupa, 14 kalau nggak salah, dia ke WWE di Survivor Series. Sempat ada gosip dulu, ada vignette-nya tahun 2011, katanya mau digosipin Sting lawan Undertaker di WrestleMania 27 apa. Katanya Sting sempat mau ke WWE tapi nggak jadi. Jadi vignette-nya udah dibuat, videonya udah dibuat, video promo dia. Akhirnya ending jadi Undertaker. Nah, terus beberapa tahun ke depan Impact atau TNA masalah, Sting akhirnya kalau kata orang Sunda ngabalakan, kata orang bahasa Indonesia apa ya, ngeduluin orang-orang yang pengen cabut dari TNA. Karena setelah AJ Styles cabut, Sting cabut, Joe cabut, Robert Roode cabut, Eric Young segala macam tuh cabut dari TNA kan. Jadi TNA tuh sempat beberapa tahun kosong, nggak ada ininya, semua ke NXT semua yang top starnya gitu. Nah dari situ Sting dan Sting tuh menurut gue debutnya epic sih di Survivor Series, sama kayak Undertaker debut di Survivor Series, Sting debut di WWE di Survivor Series. Nah, penghinaannya tuh apa? Penghinaannya tuh Sting itu udah beberapa kali, kalau nggak salah gini, Sting itu kontrak sama WWE dulu, terus dia muncul di game WWE 2K berapa ya? 2K14, 15, gue lupa. Udah gitu video trailernya bagus banget. Udah gitu ada vignette-nya buat Survivor kalau nggak ada vignette. Udah gitu terus gue berharap Sting itu bisa kayak Goldberg lah atau siapapun, dan dia dikasih lawan Triple H yang di WrestleMania berapa tuh, 2015 gue lupa, tapi 31 kalau nggak salah. Tapi malah dia kalah. Oke lah, dia kayak ngasih tahu bahwa Triple H itu mau ngasih WWE itu ngasih storyline bahwa yang menang tuh dari WWE loh gitu. Jadi legendnya WWE itu lebih oke gitu. Itu storyline politiknya tuh kayak gitu. Jadi daripada legend di WCW gitu. Tapi kedepannya tuh nggak ada apa-apa. Sting cuma apa ya, dia lawan Seth Rollins, udah gitu udah aja. Nah yang gue iya sih, Sting jadi apa namanya tuh, jadi Hall of Fame segala macam, tapi penghinaannya adalah WWE nggak ngepake apa buat Sting. Dia dikalahin lah, maksudnya setidaknya WWE tuh nggak trying. Sting emang katanya bilang dia cedera apa segala macam gitu ya, bullshit segala macam gitu. Tapi Undertaker aja masih bisa dipaksa. Undertaker tuh udah waktu WrestleMania 30 dia udah black out lawan Brock Lesnar, udah nggak inget apa-apa, tapi masih wrestler dan nggak apa-apa gitu. Nah, gue sih masih waktu beberapa tahun kemarin sih masih menunggu. Gue pengen banget Undertaker sama Sting, tapi gue rasa bakal menjadi pertandingan yang sangat boring ya, ngelihat Undertaker lawan Goldberg aja kemarin udah boring banget. Jadi kayaknya udah nggak bisa. Sebenarnya gue pengen banget Sting tuh ada, tapi lebih eksklusif kayak kan Undertaker lah, ada special appearance, ada interfering match atau apapun gitu. Jadi kayak mereka tuh cuma ngeraup untung dari merchandising Sting doang, merchandising baju, merchandising action figure, apalah segala macem. Oh itu ngambil uang di situnya doang. Jadi dari appearance, kapan terakhir kali Sting appearance apa segala macam. Jadi dan dia juga nggak jadi sama WWE udah dibeli, udah itu disimpan gitu. Kayak nggak ada apa ya. Gue nggak yakin kalau misalnya Sting nggak mau gitu. Gue nggak yakin karena WWE bisa nge-offer duit gede banget buat Goldberg, buat Brock Lesnar, tapi kenapa nggak bisa untuk mereka tampil gitu? Kenapa nggak Sting sih? Itu sih menurut gue, dan itu menurut gue salah satu penghinaan terbesar sih, karena gue tuh bukan fans Sting sih sebenarnya, cuman gue ngeliat Sting itu punya suatu karisma, punya suatu star yang gede banget sekelas Undertaker, dan dan beberapa tahun ini Sting udah ngilang aja, kayak legend yang bukan kelas A gitu, legend yang sorry tuh saya yang kayak Jack the Robert atau siapa ya kayak gitulah, yang mid card terus belum pernah menang world champion kayak gitu
kayak Road Warrior. Gue bukan menghina mereka ya, cuman mereka tuh legend, cuman waktu pas mereka ada tuh ya beda lah. Kalau Sting, Undertaker, Triple H, Brock Lesnar itu kan Goldberg kelas A, udah pasti orang-orang mereka udah terkenal banget. Nah, Sting tuh nggak kayak gitu diperlakukannya, dan gue juga aneh kenapa. Gue yakin sih ini emang salah satu politiknya WWE untuk ngeberit orang-orang mantan WCW sih gitu. Mantan WCW siapa sih yang sukses di WWE? Cuma Goldberg doang. Selain ya Kevin Nash waktu itu jelek ininya. Hogan juga sama. Terus Ric Flair masih oke lah. Scott Steiner juga sama, gajinya cuma kuat setahun apa segala macam. Ric Flair sih di backup sama Triple H ya udah pasti ya. Dan ya udah cuma itu. Jadi cuma Goldberg sama Ric Flair doang. Goldberg juga special appearance dan gak lama juga sih ya. Goldberg juga gak ada momentum yang wah banget gitu. Jadi di mantan-mantan WCW ini yang kelas-kelas A mau dikubur banget sama WWE gitu. Gue juga kesalahan gue sebenarnya itu. Sting tuh masih bisa dipergunakan gitu. Ini sama kayak Kurt Angle, nanti gue bahas lah di video kapan-kapan. Yaudah gitu aja dari gue. Marah-marah gue akan kenapa Sting tidak dipergunakan, dan penghinaan terbesar yang pernah Sting dapat itu dari WWE. Yaudah, terima kasih. Kalau lu setuju sama poin gue, lu bisa komen, lu like juga, lu subscribe juga. Sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.